Kalau ngomongin Anies dan Ganjar, pasti nggak akan pernah lepas dari Jakarta dan Jawa Tengah. Anies memimpin Jakarta 1 periode, sedangkan Ganjar memimpin Jateng 2 periode. Kalau kita versuskan, mana yang lebih oke? Yang pertama soal olahraga. Ganjar Pranowo berjanji merevitalisasi Stadion Jatidiri Semarang pada 2014 silam. Waktu berlalu hingga kepemimpinan beliau mencapai 2 periode, tim center tak tahu kapan stadion ini mulai direvitalisasi. Namun, akhir 2022, stadion ini direncanakan rampung direvitalisasi. Sungguh luar biasa ya Sentrian, hanya merevitalisasi stadion memakan waktu hingga 9 tahun. Bahkan warganet sampai ramai membandingkan stadion ini dengan pembangunan JIS. Ya jelas beda lah ya, mohon maaf. Sementara Anies Baswedan mampu menyelesaikan pembangunan stadion kebanggaan warga Jakarta dan Indonesia, yaitu Jakarta International Stadium atau biasa disebut JIS. Dengan segala kemegahan dan kemewahannya, Anies tuntas menyelesaikan pembangunannya selama 3 tahun. Dibangun dengan tangan terampil anak bangsa Indonesia sendiri. Nggak dikit-dikit impor tenaga kerja asing. Badai pandemi tak membuat pembangunan stadion ini terhenti karena banyak anggaran dialihkan ke penanganan COVID. Pemprov DKI akhirnya melakukan pinjaman dana PEN atau pemulihan ekonomi nasional dari pemerintah pusat. Dana tersebut memang disediakan pemerintah pusat kepada seluruh daerah agar pembangunan tetap jalan, ekonomi tetap bergerak. Ya, nanti tetap akan dibalikin kok dengan APBD Jakarta pastinya. Nggak cuma stadion JIS, Anies juga membuat lapangan Inggup gratis yang berstandar FIFA di 5 wilayah DKI Jakarta. Dan Anies merevitalisasi pusat olahraga pelajar atau PPOP Ragunan biar semakin kelas. Kinerja Ganjar yang kedua, masih ada 4,5 juta penduduk Jawa Tengah belum masuk program JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Waduh, Pak Ganjar, kemana aja sih? Udah hampir 10 tahun loh, Pak. Sibuk lari-lari terus nih kayaknya. 10 tahun memimpin Jateng baru sekitar 87% warga Jateng masuk JKN. Wani dibandingkan dengan Anies Baswedan, hanya 5 tahun memimpin Jakarta, namun Anies mampu menjadikan warga Jakarta 98% menerima manfaat jaminan kesehatan. Asli, ini mah beda jauh. Pak Anies emang care banget sama kesehatan rakyatnya. Mantap, Rek. Kalau dilanjutkan untuk Indonesia, pokoknya mantap. Dalam sebuah laman media yang dimuat pada 8 Juni 2023, Ganjar Pranowo siap memimpin Indonesia dengan mengentaskan kemiskinan di Indonesia dan berantas korupsi jika menjadi presiden. Waduh Pak, 10 tahun di Jateng aja angka kemiskinan ekstrimnya mencapai lebih dari 625.000 orang loh Pak. Padahal sudah dibantu pemerintah pusat lewat program pilot project pengentasan kemiskinan di 5 kabupaten. Setiap kabupaten diambil 25 desa, artinya ada 125 desa dibantu pemerintah pusat. Angka kemiskinan di Jateng memang cenderung turun, namun angkanya tetap masih tinggi. Lalu bagaimana dengan Anies? Pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin di Jakarta kembali melonjak. Angkanya mencapai 95.000 atau sekitar 0,98% saja dari jumlah penduduk Jakarta. Angka kemiskinan di Jakarta sempat turun era Anies. Sejak Anies memimpin 2017 hingga 2019, angka kemiskinan Jakarta cenderung turun. Soal penanganan banjir, Ganjar Pranowo rupanya belum berbuat banyak untuk warga Jateng. Banjir rob kian parah. Banyak lokasi banjir baru, bahkan hingga berbulan-bulan yang menyebabkan gagal panen. Giant Seawall yang dijanjikan dari 2014 tidak kunjung dibuat juga oleh Ganjar. Kalau orang Jateng bilang sekarang banyak water park di sana. Sementara Anies Baswedan membuat sumur resapan yang juga akan ditiru di Semarang dan IKN loh. Bahkan Anies membuat parkir air di taman dan ruang limpah sungai, sehingga air yang dulu parkir di Bundaran HI dan Istana Negara dapat dipindahkan di taman-taman dan ruang biru. Banjir surut dalam 6 jam. Mantap betul. Kalau mau dibandingin sama Pak Prabowo, gimana ya bandinginnya? Jadi ingat, dulu ingin timbul tenggelam bersama rakyat, tapi ya sudahlah, lupakan saja. Sudah saatnya 2024 kita dapat pemimpin baru untuk Indonesia berkeadilan.